Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fatin dari kelas 11A akan menjelaskan tentang teks cerita pendek atau teks cerpen. Jadi, apa itu cerpen? Cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra berbentuk prosa naratif yang menceritakan peristiwa kehidupan manusia secara ringkas dan fokus pada satu konflik utama. Ciri-ciri cerpen yaitu panjang cerita relatif singkat, lalu fokus pada satu tokoh utama dan satu konflik utama, memiliki alur cerita yang sederhana, yaitu langsung menuju inti masalah, lalu waktu penceritaan singkat, biasanya hanya menceritakan satu kejadian penting, dan cerita pendek memberikan kesan mendalam dengan pesan moral atau amanat. Struktur cerpen adalah yang pertama orientasi. Orientasi ini berisi pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Lalu yang kedua ada komplikasi. Komplikasi berisi munculnya masalah atau konflik dalam cerita. Lalu yang ketiga ada resolusi. Resolusi ini berisi penyelesaian masalah. Yang keempat, koda atau amanat. Koda atau amanat ini berisi pesan moral atau penutup dari sebuah cerita pendek. Lalu selanjutnya ada unsur intrinsik yang membangun cerpen dari dalam. Yang pertama ada tema. Tema berisi ide pokok cerita. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu pelaku cerita, kalau penokohan itu watak dari tokohnya. Yang ketiga ada alur atau plot. Alur ini berisi rangkaian peristiwa, bisa maju, mundur, atau campuran alurnya. Keempat ada latar. Latar berisi tempat, waktu, dan suasana. Lalu yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara pengarang menyampaikan cerita, bisa dari orang pertama atau ketiga. Lalu yang keenam itu ada amanat. Amanat merupakan pesan moral. Sekarang mari kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan pada cerita pendek. Bisa dilihat cerita pendek yang ada di sini. Aku bacakan ya. Sejak kecil, Dira ingin menjadi dokter untuk membantu orang-orang di kampungnya. Meskipun keluarganya kurang mampu, ia tetap belajar giat hingga berhasil mendapatkan beasiswa. Pertanyaannya, apa amanat yang dapat diambil dari kutipan cerpen tersebut? Karena yang ditanya adalah amanat, maka kita harus menerawang apa amanat dari cerita pendek tersebut. Amanatnya adalah kita harus tetap berusaha keras mewujudkan mimpi meskipun memiliki keterbatasan ekonomi. Kutipan tersebut menunjukkan tokoh Dira yang semangat belajar karena ingin menjadi dokter. Soal yang kedua, bisa dibaca di sini. Aku akan bacakan. Pagi itu hujan turun sangat deras. Raffi berlari sambil membawa payung biru menuju sekolah agar tidak terlambat. Identifikasilah unsur intrinsik dari kutipan berikut. Nah, diingat ya teman-teman, unsur intrinsik itu adalah unsur yang berasal dari dalam cerpen. Jawabannya dari unsur yang pertama yaitu tokoh. Tokoh pada cerpen tersebut bernama Raffi. Lalu latar tempatnya berada di sekolah. Latar waktunya adalah pagi hari, dan latar suasananya merupakan hujan atau sedang terburu-buru. Jadi dapat disimpulkan bahwa cerpen merupakan karya naratif yang ringkas dan fokus pada satu konflik utama saja. Cerpen memiliki struktur seperti orientasi, komplikasi, hingga solusi, serta dibangun oleh unsur intrinsik seperti tokoh, alur, latar, dan amanat. Oh ya teman-teman, cerpen juga memiliki unsur ekstrinsik ya. Kalau unsur ekstrinsik dalam cerpen itu merupakan unsur yang berasal dari luar cerpen, yaitu faktor luar yang memengaruhi lahirnya sebuah cerpen. Unsur ini tidak terlihat langsung dalam teks, tetapi memengaruhi isi, gaya bahasa, cara bercerita, hingga tema cerpen. Unsur ekstrinsik itu berisi latar belakang pengarang, pengalaman hidup dari pengarang, pendidikannya, pekerjaan, lingkungan sosial pengarang dapat mempengaruhi gaya penulisan dari cerita. Misalnya, pengarang yang pernah hidup di desa akan mudah menggambarkan suasana pedesaan secara detail. Yang kedua adalah kondisi sosial budaya, yaitu situasi masyarakat saat cerpen ditulis, tradisi, kebiasaan, hingga nilai moral dalam masyarakat juga memengaruhi isi cerita. Contohnya,
Cerpen bertema kritik sosial tentang kesenjangan ekonomi muncul karena kondisi masyarakat yang sedang tidak adil. Yang ketiga ada kondisi psikologis pengarang, yaitu suasana hati atau emosi pengarang saat menulis cerita dapat memengaruhi nuansa cerpen. Juga, jika pengarang sedang sedih, ceritanya bisa terasa melankolis atau murung. Keempat, ada nilai-nilai yang terkandung. Cerpen biasanya mengandung nilai moral, seperti benar salah atau baik buruk, lalu nilai sosial, hubungan antar manusia, nilai religius, yaitu nilai keagamaan, nilai budaya, yaitu adat, norma, dan tradisi. Jadi nilai-nilai ini menyatu dan tersampaikan kepada pembaca melalui amanat cerpen. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.